Gimana? Belum tahu ya, Pak. Yang banyak hadir. Di SPM mana, Pak? 20? Malah 2020 itu loh, semester 10, Faris. 22. Itu mikrofonnya, Pak. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, di pagi hari ini kita diberi kesempatan, ya, diberi waktu, diberi kemudahan untuk bisa berkumpul di ruangan ini dalam agenda percepatan tugas akhir untuk mahasiswa D4 Teknik Elektronika untuk angkatan 19, 20 dan 21. Sebelum agenda kita mulai, kita buka dengan membaca berdoa sesuai dengan ajaran dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa cukup. Oke, mungkin saya sedikit kasih pengantar kenapa acara ini kita agendakan. Tentunya ada tujuannya, gitu ya. Nggak mungkin kita kumpulkan, kita undang teman-teman semua ke sini tanpa ada tujuan. Nah, tujuan utamanya yaitu adalah untuk memudahkan teman-teman bisa mendapatkan informasi agar tugas akhir yang dikerjakan itu bisa lebih cepat. Ya, terutama untuk angkatan 19-20. Kenapa? Karena untuk angkatan 19 itu kan berarti sekarang sudah semester berapa tuh? Semester 12 ya? Semester 10 apa 12? Kalau sekarang semester genap, angkatan 19, sekarang 2025, itu berarti sekarang semester 12. Iya kan? Semester 12. Untuk angkatan 20 itu sekarang masuk ke semester 10. Nah, untuk yang angkatan 20 juga kita sedang, walaupun masa studinya secara umum ini masih dalam masih di semester ke-8 gitu ya, belum lewat, tapi sekalian agendanya kita sampaikan di berkaitan dengan tugas akhir ini, dan mahasiswa angkatan 20 ini juga 21 ini juga sudah ngambil mata kuliah tugas akhir, makanya kita undang sekalian. Jadi tujuannya itu ya. Jadi harapannya nanti dengan informasi yang disampaikan itu bisa mempercepat pengerjaan dari tugas akhir yang kalian kerjakan. Ya, ini sebenarnya Bapak Ibu dosen yang menjadi pembimbing juga diundang, cuman ke beberapa ada izin gitu ya, ada yang mengajar sehingga tidak bisa hadir di kampus secara langsung. Ya. Nah, itu tujuannya, sehingga nanti keluar dari ruangan ini teman-teman semua punya target, punya motivasi gitu ya, kemudian punya gairah untuk bisa menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Ya, teman-teman menginjakkan kaki di prodi ini dari semester 1 pasti sudah punya cita-cita, sudah punya target, sudah punya harapan, kan begitu ya. Tentu nggak mau tidak lulus atau tidak mau berlama-lama untuk jadi mahasiswa, kan begitu.
Harapannya kan semuanya selesai tepat waktu. Ya, karena ini berkaitan dengan tugas akhir, ya berkaitan dengan prosedur tugas akhir, berkaitan dengan dosen pembimbing, makanya kemudian kita agendakan sehingga nanti ketika teman-teman ada kendala, ada masalah, ada sesuatu yang ingin didiskusikan gitu ya. Misalnya, oh saya mata kuliah ini belum lulus gitu ya. Tapi sekarang sudah angkatan 19, berarti kan sudah semester 12. Nah, gimana strateginya? Nah, itu untuk kasus-kasus semacam itu silakan bisa didiskusikan di sini. Jadi kita membuka forum gitu ya, membuka kesempatan untuk teman-teman bisa berdiskusi biar nanti dapat solusi. Nah, oleh karena itu juga jangan menutup diri, karena biasanya permasalahan yang ada tugas akhir itu gara-gara teman-teman menutup diri, tidak mau dosennya, tidak mau berdiskusi, padahal dosennya juga sudah berharap untuk teman-teman itu bisa selesai. Nah, jadi silakan nanti setelah selesai dari sini sekali lagi itu teman-teman punya motivasi yang kuat, terbuka gitu ya, kemudian juga penuh semangat ya untuk menyelesaikan tugas akhir. Ya, jadi kalau kita nanti mungkin 1 atau 2 jam di sini tidak muncul hal-hal semacam itu ya nanti silakan bisa refleksi lagi. Kenapa saya tidak bergairah untuk bisa menyelesaikan tugas akhir, tidak bisa semangat? Silakan bisa refleksikan agar apa yang teman-teman sudah mulai itu bisa selesai, bisa diakhiri. Oke, di agenda di pagi hari ini nanti ada 2 pengisi, yang utama nanti diisi sama Pak Aris ya selaku koordinator program studi dan koordinator untuk tugas akhir nanti yang akan menyampaikan kaitan dengan proses apa yang harus teman-teman kerjakan secara administrasi maupun secara general. Kemudian nanti selanjutnya akan saya isi berkaitan dengan topik atau trik dan tips bagaimana teman-teman bisa mengerjakan tugas akhir dengan cepat. Oke, mungkin nggak usah berlama-lama, waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Aris memaparkan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu. Terima kasih Pak Adi dan kita sekaligus menyiapkan berbagai hal dalam masalah kita hari ini. Dan juga Pak Basio, beberapa dosen yang lain yang segera muncul. Bapak masih buka kelas. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas tentang percepatan tugas akhir. Jadi ada masalah dengan tugas akhir dari sebagian mahasiswa itu lambat. Apakah semuanya? Tidak, di sebagian sebenarnya, tapi karena ini merupakan tugas dari pimpinan atau tugas negara gitu ya, supaya agar lulus tepat waktu, maka kita tindakan ini alhamdulillah juga disetujui dengan dibiayai dan seterusnya. Ini merupakan bagian dari upaya untuk membuat lembaga kita tetap bermutu atau tambah baik. Nah, kalau bisa lulus tepat waktu, nilainya bagus, segera kerja dan seterusnya. Saya kira itu harapan dari kita. Karena itu kita ingin melakukan beberapa hal yang bisa membantu itu. Ini akan itu membantu, bukan nakut-nakuti atau bukan memaksa-maksa gitu, nanti masing ada aturan-aturannya sehingga kita perlu untuk ya, apa namanya saling mendekat untuk mengarah pada tujuan yang baik. Oke, saya berdiri saja. Jadi kan tugas akhir adalah satu kuliah yang katakanlah paling puncak. Jadi ini merupakan dari Anda sendiri dikerjakan secara mandiri. Seringkali ini ditanyakan ketika Anda wawancara. Kalau wawancara kerja, Anda tanya, maksudnya apa, Mas, Mbak, silakan. Maka kalau ada menguasai dan tadi itu masalah. Kita ingin mendorong ada menguasai dan juga waktunya tidak molor-molor. Nah, dalam hal ini kita akan berikan secara alur sistem bimbingan tugas akhir. Tugas akhir adalah satu tugas yang paling akhir. Jika nanti sebelum ujian, kita harus cek tentang tugas teori. Kita sudah tidak ingin ngambil mata kuliah. Kita mau ujian, masih mata kuliah nanti setelah ujian kita lulus ke depan. Dia belum ujian sudah pastikan tidak ada
kuliah yang masih diambil di sini hanya tugas akhir. Nah, ini dibahas tentang apa tadi tentang merumuskan topik dan beberapa trik-triknya nanti Pak harus lebih detail. Nah, di sini nanti saya ingin bahas di apa yang disebut si Bibita. Saya punya sistem bimbingan tugas akhir ini yang terus terang tidak semua prodi aktif memakai. Yang mereka sudah dari awal meskipun beberapa belum konsisten. Artinya bimbingan saya 2 kali Pak ujian. Selama ini mana? Ya kan bimbingannya lewat BA. Itu tidak begitu karena kita perlu ada sistem ini untuk mencatat sekaligus apa namanya ya menjadi bukti bahwa kita telah ada bimbingan dan itu bisa dicek oleh lain pimpinan untuk oleh asesor dan sebagainya. Di sini ada dua topik dan ada bagaimana jadi ada dosen kedua ya dosen pendamping dosen pembimbing. Kita bedakan di situ sesuai dengan pola DPD. Jadi ada proposal yang baru untuk tahun 2020 ini adalah kesepakatan Anda adalah adanya seminar proposal yang dulu belum ada. Kita jelaskan kenapa. Saat diskusi proposalnya, dapat saya bimbing, baru bimbingan apa namanya yang tinggal sedikit lagi. Ini proposal itu sudah proposal itu juga bagi sudah tinggal buat lalu pertama tentang gitu ya lalu ada ujian dan analisis. Baik, kita masuk ke detail. Saya tidak terlalu lagi dengan saya mau menyambung. Topik ya belum menggunakan topik ini kita harap Anda memang sudah pada tahap yang kira-kira siap untuk itu terlibat di PJJ telah menempuh mereka status itu tidak aku ya apa tidak apa tadi kalau bisa lebih cepat baik latihan tidak tetap Mas Bram bisa mengajukan dari satu topik atau bisa juga kita minta untuk mengamalkan topiknya. Kadang-kadang yang topiknya tidak laku, saya mengambil karena takut. Tapi kita dorong desain yang punya penelitian, kegiatan yang mungkin bisa share dengan mahasiswa, lalu bisa dikerjakan bareng di tunggal. Saya merasa dulu ketika saya S2 dan saya menawarkan judul kayak dengan penelitian beliau, saya ikut karena ikut penelitiannya jadi ikut beliau ya. Dia harus selesai semester ini. Kalau tidak mau dia harus sering ada dia juga akan nyari saya ya. Kita sama-sama tahu. Cukup-cukup kalau di dalam kita jangan mungkin kegiatan perubahan sudah akan dibayar itu bahkan mungkin masuk dia dapat honor juga. Nah, kaitan dengan ini selalu kita kembali ke si digital, bimbingan .uij dan hasil ID merupakan satu aplikasi atau satu sistem yang sudah didapat PDG untuk komunikasi dengan dosen dengan siswa atau dosen pendampingnya. Termasuk ada satu yang hanya itu koordinator skill. Kalau ini kita saya sendiri. Kalau saya katakan yang lain, jadi di awal itu mahasiswa silahkan mengajukan topik, mungkin diskusi dengan salah dosen pembimbingnya, pendampingnya, kita sudah lalu dicoba dimasukkan ke jadi oleh koordinator saya kira-kira ayah saya dan dengan dosen pendampingnya siapa dan didaftarkan di dalam sistem. Jadi koordinator PTA menetapkan dosen pendamping di besar sesuai dengan topik yang jadi ada proses diskusi dengan pendamping dari beberapa kali sampai 4 nah itu sebagai dosen pendamping itu juga yang menetap jadi ada 2 kali jadi saya ada temanya apa atau apa kalau dosen pendamping yang sudah saya pilih Pak dan nanti secara teknis setelah saya sebagai koordinator itu klik
setujui, maka nanti dosen juga diberitahu Pak saya sudah mengajukan dan kita setuju mohon Bapak ada itu pro. Jadi ini formal sudah setuju secara formal. Jangan sampai nanti nunggu-nunggu Pak nggak ada respon Pak. Nah, saya nggak tahu. Dia bertahan mungkin 5 email tapi tidak semua dosen nanti membuka emailnya. Ini yang juga BKN. Jika itu tinggal karena tidak tahu ada. Kita sekali lagi kita diskusikan terkait dengan si BPK karena banyak yang awak dalam ujian kosong. Harus minimal misalnya 3 kali bimbingan minimal. Terpaksa 1 hari langsung dengan 3 file. Kawan ya waktu lanjut. Nah, kita sudah dengan proposal yang disusun. Kalau saya usulkan pengajuan itu tetap urut ya. Jangan tiba-tiba langsung 3 bab gitu. Karena yang dilakukan yang pertama bab 1 adalah terkait dengan alasan untuk perbaikan Anda kepada itu paling penting. Jangan sampai Anda kita saya tidak tahu. Ada. Ya, salah. Pak saya ingin mengajukan usul tentang sistem pengendalian untuk mali berangkas. Oh, menarik. Kayaknya masalahnya apa di sana? Jadi yang masalah itu sendiri tidak tahu sebenarnya masalahnya ada apa tidak di sana. Sudah bagus sekali. Ada di sana malah belum tahu. Ada masalah yang perlu dibantu, perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan, perlu dipercanggih dan sebagainya. Silahkan, tapi kalau nggak ada masalah, ada masalahnya. Tidak ada masalah. Kalau masalah banyak. Karena itu sangat dianjurkan kalau itu nanti biasa juga ada pihak yang memang menyatakan itu perlu untuk industri. Pada saat presentasi mahasiswa Anda dapat mengunggah file pendukung presentasi. Tidak ada file pendukung yang ada. Jadi bisa menggunakan file atau kirim file ke dalam forum di situ supaya nanti memperkuat. Pak, saya mengajukan ini, saya sudah baca paper ini dan sebagainya. Oh, jangan itu mas, papernya ini saja. Bisa. Dan ada bukti tertinggal di sistem. Hanya ngomong saja karena lupa. Nanti pas revisi juga jadi orang lagi. Karena tidak ada. Konsultasi tidak dalam untuk mengetahui waktu respon mahasiswa dan dosen dalam dan jangka waktu penyelesaian. Konsultasi terakhir satu usaha setujui lebih dan mendamping. Jadi ini layak untuk maju ke berikutnya. Kira-kira sudah ada tentang temanya, kira-kira teori seperti apa, desainnya seperti apa, gitu ya. Tidak satu akan belakang, dua tentang teori yang mendukung tentang masalah itu. Kira-kira rencananya alatnya seperti apa, menguji kira-kira rencana ujian seperti apa, ini belum buat alat belum. Nanti diperkuat dengan seminar. Dulu hanya satu orang saja yang mendampingi, kadang-kadang kalau bukan bidangnya bisa masalah. Memang bisa. Karena dasarnya kita itu dosen menawarkan tugas akhir, topik tugas akhir, itu sudah siapkan di dosennya kalau gitu ya. Tapi kadang-kadang masa tidak merespon dan mungkin atau tidak cocok. Tapi masa juga tidak mempunyai topik sendiri. Jadi ada beberapa mahasiswa kosong belum ada mobil atau tahun tadi tidak. Karena waktu sudah sampai ya terpaksa random dibagi dengan resikonya. Masuk tapi kita dan tidak menguasai dan sebagainya. Kita masih nggak punya topik dia akhirnya jadi nggak kalau nolak dengan judul kalau bisa atau ada tertarik dengan topik yang saya bisa pas ya dengan tidak ada sendiri. Baik. Nah, seminar. Ini boleh dilaksanakan untuk angkatan 2021. Sebelumnya, jadi harapannya batas. Tapi ternyata saya melihat di akhir terlalu berat. Jadi juga yang mungkin banyak terlalu berat. Kalau seperti ini nanti kuota tidak lulus, tidak masalah. Ya, nanti yang namanya proposal paling tidak ada
dosen lain yaitu 3 dosen termasuk dosen pendamping. Dan dosen lain yang tidak masuk tentang ini. Dan ini dilaksanakan secara daring. Dan kita sistem ini dari juga berubah, tapi ini mesti dihadiri. Nah, proposal akan memutuskan apakah proposal dari masuk itu diterima atau diterima dengan kebaikan atau akan mungkin ditolak dengan jujur. Sama itu nanti kita akan belum revisi Pak. revisi ya pasti ada cara yang tapi karena itu bahkan tidak ada. Artinya seperti itu berarti pendamping awal sudah mengatakan dengan cukup sehingga bisa diterima. Ini tidak hanya satu orang saja yang mendampingi proposal, tapi paling tidak sudah sempat diseminarkan. Mahasiswa kemudian mengunggah proposal distribusi itu ke kita lagi. Tapi usulkan siapa dosen pembimbingnya. Biasanya di ini dosen pembimbing sekaligus dosen pendampingnya. Yang lain karena mungkin tiba-tiba beliau belajar atau mungkin ada beberapa kasus dosen itu secara formal belum berhak dibimbing masalah administratif bangsa dan sebagainya. Nah, tapi kadang-kadang menguasai ini secara formal kadang-kadang belum boleh dibimbing. Baik dari diganti atau beberapa kasus mungkin nanti secara formal mungkin saya jadi tapi kliennya mungkin tersebut juga mungkin ya klien video karena kalau tidak ya soalnya misalkan saya bimbingnya nanti sama-sama bingung saya nanti ini adalah secara formal saya bimbing tapi pelaksanaan pembimbingan aslinya benar. Jadi secara formal pemberi ditetapkan oleh koordinator yang disampaikan sudah diklik proses setuju ini sebagai B. Jadi juga akan mendapatkan juga silakan kalau setuju di. Jadi untuk pembentuk itu selalu lewat si bintang. Jadi komunikasi karena selama ini contohnya ini buat namanya email dan kadang-kadang tidak semua dosen aktif emailnya langsungnya sehingga tahu lagi masuk beritahu dia diminta jadi sebelumnya datang kalau saya sendiri karena saya klik 2 kali gitu. Saya klik sebagai koordinator saya itu betul tidak jadi belum diimprove Pak ya itu ternyata belum dia aku sebagai koordinator bukan sebagai pembimbing dan sebagainya. Ya coba saya harus nyari di scroll lagi mana ya dari feedback yang lain sebagai pembimbing tersebut approve. Nah, terus setelah itu mulai pembimbingan yaitu menyelesaikan intinya pada aktif. Jadi tadi DNB menyetujui dan konsultasi dapat setelah DNB menyetujui. Jadi secara formal itu dilakukan. Nah, berarti di situ baru mulai bisa mengajukan SK. Jadi SK pembimbing itu dimulai setelah dan pembimbing menyetujui sebagai pembimbing. Dan ini sudah ke belakang ya. Artinya sudah matang proposalnya. Kalau awal jadi hanya bisa mendamping itu tidak bisanya. Supaya tidak terlalu merugikan bagi dosen pendamping, biasanya dosen pendamping sekaligus dosen B. Dari awal kan diskusi tentang topik itu kan memang dengan dosen pendamping tersebut. Jadi dia mestinya menguasai tentang masalah. Hanya kita 1-2 kasus maka terpaksa diganti. Di prinsipnya tidak diganti-ganti kecuali memang ada masalah serius yang memang perlu diganti dosen. Jadi kita tidak menganjurkan pindah-pindah dosen pembimbing. Tapi kalau memang serius kita juga tidak menolak untuk mengganti. Jadi SK itu yang buat bukan kita buat kami, tapi dari fakultas. Dan itu setelah
sudah dilalui, lalu sudah dimasukkan ke sistem, ingat ke sistem ya. Kalau tidak masuk sistem, tidak tahu tugasnya, artinya nggak tahu. Nggak harus selalu sistem. Sistem itu ya mungkin akan menentukan, tapi dia memudahkan kita. Semua tercatat di situ, semua terrekord di situ. Nanti kalau sudah masuk, tinggal kalau belum ada itu kita di WA, Pak Teguh, jadi kami sudah masukkan ini loh dan nah, dan ketika masuk SK itu judul mungkin sudah relatif fix. Kalau misalnya suatu ketika ada perubahan judul gimana? Sudah, karena memang dari situ ujian, dari seminar, kemudian perubahan judul, ya juga nanti bisa tidak misalnya SK ya, jangan terlalu khawatir kalau kemudian terpaksa harus ganti judul. Itu harus dari awal lagi dan bisa di tengah-tengah bisa. Apalagi dari masalah ilmiah, karena masalah beberapa masukan dari uji kok nggak cocok judulnya harus diganti, tidak apa-apa, tidak usah panik, bisa diteruskan di SK berikutnya, pas SK baru atau SK lanjutannya diganti. Nah, setelah pembinaan sebagainya, sisi intens dan nanti mungkin ada yang minta atau biasanya minta saja ini tayang untuk ujian. Sehingga kan jangan terlalu ada itu ingin segera ujian. Tapi mataran belum layak, motor itu nangis-nangis gitu ya. Akhirnya kita ujian nggak ada keluar. Jadi ya fungsi saya kira tidak sulit, karena belum siap itu. Dengan itu dulu karena apa? Ujian, dia nggak keluar. Jadi dan lebih menyetujui dan untuk apa namanya ya di memberi bagian siap ujian. Jadi digunakan ke koordinator. Nah, baru kemudian ditetapkan siapa saja pengujinya dan waktunya. Kalau tempat biasanya menyesuaikan dengan tempat yang ada. Ini tempat yang biasanya pakai ujian di lantai 2 kosong dan tempat pun ya mungkin ruang yang lain. Kita rumahnya di sana. Jadi koordinator itu menetapkan 3, jadi ada ketua sekaligus pembimbingnya, sekretaris, dan ada komposisinya seperti itu. Nanti biasanya dibuka oleh ketua dan sebagainya akan apa namanya dia ya. Sama kemudian kita biasanya lebih banyak biasanya dan kalau kontennya saya dikirimkan itu tentu saja mereka semua bisa. Nah, diajukan siapa pengujinya, kapan waktunya dibuatkan. Saya biasanya untuk memastikan bahwa itu bisa disebut uji. Dan yang tidak bisa mungkin saya buat ya apa mungkin digeser-geser lagunya tapi saya itu digunakan secara berjenjang. Ya itu saudara. Oke, nah karena ini masalah-masalah yang kali muncul seperti tapi tidak ada ide kira-kira layak jadi aktif yang apa saja yang bisa. Oke. Atau yang tidak salah biasanya yang sudah bilang waktunya habis menjadi time itu lalu masukkan judul atau terus kita punya ide yang lain ya perlu referensi terlalu sederhana dan sebagainya kan nanti di pertanyakan mungkin kalau kunci juga apa ini sesuatu yang juga akhir iya ya mohon tidak ada tadi karena kadang-kadang terlalu kita berharap ya ya nah itu merupakan pilihan Anda sendiri ya kecuali ada beberapa hal yang memang mungkin tidaknya tidak repot tapi itu penting di tangan kita permintaan dari industri ketika Anda PID apa salah kalau Anda diminta menyelesaikan dan jadikan lebih bisa
Bagi saya itu punya nilai tersendiri karena itu dia masalah lapangan. Itu lebih kompleks karena itu kompleks. Jadi dengan itu sendiri kadang sampai sedikit. Masalah yang lain adalah beberapa mahasiswa itu tidak pernah konsultasi tentang pernah jadi pandemi ya tiba-tiba jadi yang apa gitu kan kita tidak tahu mana gitu atau enggak mau ditolak dia mau hapus lah nodong maksud kajian jadi kita harus tidak ya. Nah, tadi seperti juga tadi, masalah dengan masalah itu masalah terkait dengan akademiknya, itu ya, atau non akademik, sama-sama terkait dengan keuangan dan masalah sakit dan laporan dan sebagainya. Tolong dalam seperti itu dikomunikasikan. Maka ini bisa saya jadi bingung dengan tahu. Yang sendiri padahal mungkin bagi kami itu biasa. Ya setidaknya dulu pernah yang banyak parah tidak ada. Kalau Anda merasa paling susah sendiri oleh manusia yang paling susah sendiri. Jadi mau menyampaikan hal kita mungkin tidak pernah mungkin ya. Dan contoh yang lain tadi kan buru-buru ingin cepat selesai. Nah, buru-buru mau buru-buru nikah atau juga ada yang tapi saya kira ya itu tidak tepat. Jadi banyak masalah. Dan mungkin masih banyak masalah-masalah yang lain. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kami dengan forum-forum seperti ini berusaha untuk membantu menyelesaikan, memberikan arahan-arahan, menyampaikan pengalaman-pengalaman, mungkin juga wakil dosen yang hadir bisa memberikan beberapa tips and trik yang pernah dilakukan. Selamat datang Pak Dr. Septian. Saya kira itu dari saya terkait dengan beberapa itu. Nanti tolong yang sudah apa namanya daftar bisa lihat ke si Bintang. Saya teruskan ada melihat dari mahasiswa. Saya akan juga. Masalah itu silahkan disampaikan, tanyakan, akan Pak. Saya kira itu dari saya dan kita nanti berikan waktu yang diskusi. Saya lanjutkan ke materi berikutnya oleh Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu paparan secara general dan prosedur administrasi yang teman-teman harus jalani begitu ya. Jadi ada prosedur di sistem namanya bimbingan.uny.ac.id. Jadi mahasiswa yang sedang mengambil tugas akhir silakan melakukan proses administrasi di sana secara lengkap. Karena kalau tidak lengkap ya nggak bisa ujian nanti. Dan ada mungkin sedikit yang perlu digarisbawahi, ada jeda waktu untuk bisa dari SK keluar, SK pembimbing keluar sampai mengajukan sidang tugas akhir. Karena normalnya nggak mungkin ya, maksudnya SK pembimbing keluar hari ini, minggu depan ujian itu sangat nggak masuk akal, ya nggak? Karena itu kan sistem gitu. Jadi nggak mungkin bisa seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya target ujian minggu depan, berarti ya bulan depan itu SK pembimbing udah harus keluar. Karena nggak mungkin proses pembimbingan itu dilakukan cuma 1 minggu gitu kan sangat tidak mungkin. Walaupun realnya di luar itu teman-teman bimbingan gitu ya, tapi administrasi kan nggak bisa seperti itu. Jadi silakan bagi yang sudah ngambil tugas akhir ya dari sekarang langsung segera mengajukan di sistem agar SK-nya nanti segera keluar dan kalau sudah waktunya untuk ujian itu tidak ada masalah dengan jeda waktu antara keluarnya SK bimbing dan nanti SK penguji. Ya, sekali lagi itu nggak mungkin bisa 1 minggu, nanti pasti akan ditolak. Ya, nah itu jadi mohon jadi perhatian yang ditekankan tadi itu kaitan dengan tertib administrasinya. Jadi selain mengerjakan tugas akhirnya, teman-teman juga harus tertib administrasi sehingga nanti proses administrasi bisa
sesuai dengan prosedur gitu ya, tidak menyalahi aturan. Oke, terus untuk bagian saya nanti akan saya sampaikan kayak beberapa hal yang berkaitan dengan tips dan trik dari tugas akhir yang nanti teman-teman bisa kerjakan. Ini kayaknya gantian Pak biar bisa berdiri. Saya mulai dulu dari beberapa posisi. Misalnya kalau searching di internet itu kita searching tugas akhir itu banyak muncul quote-quote yang drama gitu ya, drama gitu. Nah, jadi ini saya bawakan sedikit quote-quote yang di awal bisa kita nikmati bersama. Kalau nggak tugas akhir, quote-quote ini jadi nggak seru, ya kan? Jadi kalau ketika teman-teman baru tugas akhir, quote-quote yang ada di internet ini lah dia jadi bisa dinikmati. Dinikmati dalam artian ya relate apa yang kalian kerjakan sekarang. Kalau masuk satu dikasih quote ini, ya saya nggak akan CTA. Yang pertama, skripsi yang baik atau tugas akhir yang baik atau skripsi baik itu adalah tugas akhir yang selesai. Ya, jadi tidak harus perfect karena untuk bisa bikin sesuatu yang perfect itu pasti banyak sekali hal-hal yang sekali lagi karena kuncinya tugas akhir atau skripsi yang baik itu ya selesai kan gitu. Nah, jadi tugas akhir yang selesai. Terus yang kedua, nggak usah khawatir, tugas akhir itu pasti nanti suatu saat akan selesai. Pakai ada kecilnya di bawah, kalau kayak nggak baca ya, baca. Atau duduk kerjain dan berhenti scroll TikTok lagi, ya, Instagram dan lain-lain. Jadi kata kunci yang kedua ya nanti suatu saat pasti selesai dengan catatan kami. Nah, yang kedua tips ampuhnya apa? Jalani dan bersama. Ya, ini digampangkan dalam yang full gitu. Oke, next. Oh, Nah, terkait dengan topik sakit yang beda gitu, beberapa masuk di pertanyaan ya. Saya lebih kapasitasnya gitu. Jadi ada 3 ciri utama dari apa yang kalian pelajari sepanjang kalian mengambil mata kuliah semester 1 hingga semester 6 maka praktek industri itu biasanya kayak dari robotika, internet of things, sama informasi. Ya, yang kalian kerjakan mata kuliah yang kalian mampu, kalian dapatkan itu semua berkaitan dengan baru dalam topik besar. Di otomasi kalau di dunia lain masih jadi nggak usah berdasarkan kalau kalian ya udah kalau kalian mau bikin sekitar topik ya udah berarti nanti judul kalian atau topik kalian bukan bikin otomasi banyak di praktik dalam maka banyak yang ngajukan sehingga kita cari karena untuk mendapatkan topik ini tidak dari mana gitu ya. Ini banyak sumbernya. Yang pertama tentunya yang dari penelitian
yang sedang dikerjakan sehingga bisa dibantu oleh mahasiswa. Yang kedua, ya tentu dari mahasiswa sendiri. Nah, jadi kita memberikan kebebasan tidak semuanya harus dikerjakan, tapi yang mengembangkan juga boleh. Gitu ya. Yang ketiga, dari aktivitas, misalnya contohnya di PKN, di robot, gitu ya. Hal-hal yang begitu juga bisa dijadikan aktivitas. Apa catatan pentingnya? Jadi saya punya beberapa judul dari tugas akademik lainnya itu nah sehingga dalam tentang topik kali ini ya pasti tugas akademik sesuatu yang lebih susah dibandingkan tugas praktikum. Kalau tugas praktikum ya jadi tingkat kesulitan dari tugas pasti lebih susah dibandingkan dengan tugas praktikum. Kalau tugas praktikum bisa bagi apa gambaran bukunya itu pasti topik yang kalian ambil dan tingkat kesulitannya seperti itu. Jadi tingkat kompleksitasnya harusnya lebih tinggi dibandingkan. Nah terus biasanya pada bertanya nih, mungkin saya lakukan di S2 gitu kan. Nah secara umum bisa dilihat dari beberapa aspek. Pertama, kalau teman-teman ini kan harusnya aplikatif, ya aplikatif. Jadi fokusnya ini pada bisa bikin alatnya jadi praktis dan keterampilan ini bisa tercermin dalam tugas tersebut. Ya, beda dengan skripsi yang tapi aplikasinya gimana? Codingnya gimana? Robotik jalan gimana? Kirim ke mana? Terus biasanya juga kalau kaitan dengan kedalaman dari teorinya, kontrol seperti apa? Kalau teori kontrol seperti apa? Tentu bisa menjelaskan ulang dengan bahasa sendiri. Beda dengan kalau skripsi anak satu ya. Kalau cuma tahu yang dikontrol, bahasa itu harus tahu kenapa P, kenapa C, kenapa D, filosofinya gimana? Kalau ini gabungan gimana? Jadi kedalamannya tidak perlu sampai ke dalam tapi jadi harus lagi alatnya, gitu ya. Nah itu gambaran seperti ini di tabel ini Anda bisa baca sendiri ya. Kalau yang kedua tentunya udah ada yang berbeda banyak. Nah ini sedikit gambaran di tidak semua dosen yang ada di program kita gitu ya. Nah secara ini adalah yang kemudian nanti teman-teman bisa dikali kira-kira mau ambil topik apa. Misalnya berkaitan dengan proses ini ya apa ya dan kita berkaitan dengan proses ini. Nanti kalau memang ada yang kita topik, nah yang harusnya ya Pak Purno, ya ada juga mungkin yang slide selanjutnya itu ada Pak Resi, Pak Prasetyo. Dan kalau ada yang sedang dengan biomedi, di sini ada Bu Desi. Jadi topik-topik ini yang dari saya intinya biar nyambung karena tidak semua dosen ya. Jadi yang perlu pahami adalah tidak semua dosen itu paham ya. Itu ada tidak itu gitu ya, normal sekali. Sehingga kesesuaian dengan topik apa yang kalian kerjakan itu salah satu yang nanti akan membuat kalian lebih cepat kerjanya. Ya, jadi kalau suka dengan catatan T tapi memaksakan misalnya gitu ya dengan Desi bukan nggak bisa misalnya nggak ada masalah. Cuma mungkin kalau Desi
interestnya tidak ke sana gitu ya. Ya jadi dalam proses bimbingan itu nanti lebih lama. Jadi sekarang nanti sesuaikan dengan minatan kalian itu atau minatan topik dengan proses bimbing. Saya rasa opsinya banyak sekali ya. Dalam slide berikutnya. Ya, jadi kita ada berapa kelas dosen dari kalian yang warna kuning ini sekolah gitu ya. Jadi nggak bisa dipilih 12 dosen yang bisa dipilih ya. Sementara nanti untuk pilihan ini ada silakan teman-teman dengarkan dulu. Ya. Dosen itu sifatnya menerima. Ya, ada beberapa kita tawaran kalian bisa atau kalian kalau misalnya saya tugas akhir ini mau bimbingannya nanti sebelum yang waktu ya cara administrasi ya misalkan kepalakan itu apa namanya metode yang baik. Nah, nanti pasti ada beberapa mahasiswa yang tidak dapat dosen bimbing. Nah, hal yang seperti itu disampaikan akhirnya harus dibuat karena mungkin kalian tidak menjadi berpikir dibuat dengan cara katakan bagi yang mungkin ada dosen sedikit dengan seperti itu konsekuensinya yang mungkin tidak enak dengan kalian karena harus mengikuti kegiatan atau interestnya dari dosen tersebut itu apa namanya prosedur seperti itu. Tapi secara umum silakan kalau kalian ingin dengan satu hal akan lebih mudah kalian kasih tugasnya sehingga apa yang enak gitu. Oke. Nah ini gambaran aja bahwa masih ada beberapa mahasiswa itu yang belum ada dapat bimbingan atau sudah dapat dosen bimbing terus juga jadi ini untuk menunjukkan bahwa ya masih banyak yang belum menyelesaikan tugas akhir dan yang oleh 19 sekarang sudah semester 12 yang 20 semester yang harapannya selesai tahun ini atau semester ini kan gitu. Jadi nanti angka-angka yang ada di kolom di 19 dan 20 ya udah angka 21 ya memang masih proses beberapa masih ada yang proses karena ada beberapa yang panggil di semester ini gitu ya. Tapi beberapa juga yang ya sesuai gambaran next. Nah, apa sih pakarnya? Sehingga ruangannya bikin alat, tidak ada opsi lain harus jadi alatnya. Ya, jadi alatnya ada, tidak boleh simulasi, tidak boleh sekedar teoritis, begitu ya. Alatnya harus ada. Jangan terbukti kenapa? Dengan bekerja sesuai dengan apa yang kalian rencanakan. Kalau ini bisa nggak perlu titik itu alatnya. Kemudian yang kedua ada laporannya. Ya, jadi selain bikin alatnya, laporannya. Nah, yang ketiga ini dari kalau ini nanti untuk yudisium salah ya. Bisa membimbing sampai penulisan artikel ilmiah. Nah, ini mungkin sedikit perlu dipahami ya. Penulisan artikel ilmiah ini bukan untuk dosennya. Lebih bagus daripada yang tahu dulu. Artikel ilmiah yang lain ini untuk kalian sendiri, untuk portofolio kalian sendiri. Jadi ketika besok mau paling kan bersatu dikasih tadi nggak ada yang berharap dan ini
ini gini. Jadi kalau ada bimbing yang target sih, kalau pertamanya kalian pilih ya, ketika itu aplikasi yang kalau ini bisa klik bonusnya ya bisa dimasukkan ke TV. Jadi itu untuk branding dan portfolio kalian itu. Oke, next. Nah, ini tipsnya ya menurut tahu gitu ya. Tipsnya yang pertama tidak ada kata lain yang bisa menggambarkan namanya yang pas gitu ya, untuk bisa pas atas semangat. Dan semangat itu ada pengaruhnya ada dua, dari diri sendiri maupun dari luar gitu ya. Nah, yang bisa kita kendalikan adalah dari diri sendiri. Dari luar itu nggak bisa eksternal gitu ya. Misalnya baru politik laptopnya rusak. Nah, kita menunggu semangat 45 itu ya nggak bisa terjadi. Kalau sekedar untuk misalnya, wah saya ada ini sebab jam 4 terus sholat subuh terus kerjakan, itu semangatnya muncul dari diri sendiri. Kalau udah semangat ya mungkin nanti ya banyak siap ya belum nanti terbuka itu kan jadi kata kuncinya ya semangat, tapi yang lain nyuruh-nyuruh mengingatkannya. Kalau dia diingatkan nggak mau, yang disebut juga nggak mau, jadi mana? Jadi kalau terus tips yang lain yaitu kerjakan di kampus. Dengan kalian setiap hari ke kampus itu paling tidak ada beban. Hari ini saya ke kampus. Lihat yang lain, wah ini jadi dengan di kampus lihat temannya itu bisa meningkatkan motivasi. Jadi harus meningkatkan motivasi. Depresi sedikit nggak apa-apa lah, tapi itu jadi motivasi gitu. Ya, tapi benar, dengan kalian datang ke kampus setiap hari itu akan punya target yang jelas. Karena kalau sudah berjalannya kalau di rumah sudah pasti lebih banyak buka-buka pada akhir. Masih kalian masih sadar diri lah, ya. Sudah pasti lebih banyak hidupnya. Ya. Mau buka editor lainnya itu lebih berat banget ya. Lebih gampang buka browser, ketik YouTube pak, lebih cepat ya. Kalau nggak YouTube, Netflix ya, itu lebih seru kan? Memang. Jadi dengan kalian ke kampus paling tidak ada yang nanya ini gimana, gitu biasanya. Temannya nanya gimana. Kalau kalian punya masalah, ada teman diskusi. Saya tadi gimana? Ditanya. Paling tidak ada teman fungsinya. Itu tujuannya satu-satunya kalian ketemu. Jadi silakan bisa aku target kapan saya masuk kampus ya sebagai akhir ini mata kuliah puncak sehingga ya berkorban jam 7 sampai jam 5 di kampus saya rasa ini hal yang memuaskan ya tidak terlalu apa kan waktu kerjaan lah dari jam 5 sampai jam 5 jangan terlalu untuk yang kalian tentang itu sudah memuaskan. Terus selanjutnya adalah bikin vlog. Jadi dicatat kegiatan walaupun kecil. Oh, kalian ini ada satu garis kodok satu jam, ada satu garis kodok. Hari ini saya ada satu garis kodok. Isinya apa? Print dalam kurung ini tidak sedikit. Kesepakatan kalau itu ya. Paling enggak apa yang saya tulis. Jadi tahu bisa kita oh kemarin saya ngerjakan salah. Pas bimbingan, daftar catatan itu juga bisa jadi bahan tidak semuanya kita di otak, di lupa, tapi ditulis.
Ya, sedikit apapun yang kalian kerjakan ditulis. Termasuk tadi itu bukan joke ya. Mungkin kalian hari satu hari itu baru berkali-kali aja kita tambah. Ya udah nggak apa-apa. Paling nggak kita berprogres daripada sekali. Ya. Dan bayangkan kalau program kalian itu membutuhkan 100 kira-kira kalau kalian nulisnya satu hari bulan berapa bulan selesainya? Cuma 3 bulan, ya nggak? Selesai 3 bulan. Apakah tugas kalian ada yang 3 bulan selesai? Belum pernah ada. Jadi maksudnya progres apapun itu ya. Kalau hari ini targetnya pasang 1 halaman sangat sedikit sekali sebenarnya. Tapi kalau laporan kalian itu bisa totalnya bisa 3 bulan selesai. Ya, jadi sebenarnya apa yang kalian kerjakan itu kalau dalam kecil, perhariannya sangat kecil. Yang jadi masalah adalah kalian menumpuk pekerjaan selama 3 bulan ini di semester. Tidak 3 bulan tambah 3 bulan, tapi tambah 3 bulan lagi. Jadi ya berat. Tapi kalau kalian breakdown, bisa kecil ringan. Nah, terus juga nanti kalau sering aktivitas di kampus, nanti sering ketemu dosen maupun sering ketemu temannya. Nah, kemudian ada fasilitas yang teman-teman bisa gunakan. Yang pertama, di lab itu banyak alat-alat yang mungkin tidak lengkap ya, tidak kalian gitu. Paling tidak alat-alat yang bisa membantu kalian mengerjakan tugas akhir. Misalnya di Doslito, jadi kalian di pos ada Doslito. Atau mungkin ada yang di pos yang Doslito. Mungkin kayaknya ya. Nah, sehingga kalau pas hari itu Doslito, udah tinggal mulai kita izin pakai 8 jam selesai bagikan. Ya, efektif dan efisien. Silakan bisa dimanfaatkan. Jadi alat-alat yang dari lab bisa digunakan. Termasuk yang tidak di GK juga ya. Alat-alat yang di GK juga silakan. Catatan ya mestinya gunakan di tidak dibawa pulang atau keluar. Terus ada ruangan-ruangan yang teman-teman bisa jadikan tempat nongkrong. Nongkrong untuk apa? Nongkrong untuk membahas ke depan tugas akhir kalian. Nah, kalau di Matres itu disediakan 2 ruangan di bagian belakang dari instrumentasi dan kendali, sama itu di lantai 2 ya, sama di lantai 4 ada di Internet of Things. Jadi silakan bisa dipakai untuk basecamp kalian menunjukkan tugas akhir. Jadi alat-alat silakan bisa diletakkan di sana, simpan di sana, jika masalah besok datang lagi misalkan selanjutnya tinggal aja. Ya, jadi silakan bisa dimanfaatkan. Yang jelas fasilitas internet, fasilitas kalau memang butuh komputer tertentu ya kan juga silakan bisa diskusi dengan dirinya. Juga yang jelas ini juga gratis, bayar listrik di kos bayar listrik gitu ya. Ya intinya tinggal bisa manfaatkan. Nah terus ini yang mungkin sedikit bisa karena teknis gitu ya. Gimana caranya bisa mempercepat mengerjakan tugas ini bisa sesuai dengan target. Ya bikin schedule. Tidak ada. Jadi gini, ada quote ya. Tidak merencanakan sesuatu itu sedang merencanakan kegagalan. Itu memang real. Jadi kalau kalian tidak merencanakan kapan tugas kalian selesainya itu kapan ya? Ya benar kan nggak akan selesai dalam target itu yang kalian punyai gitu ya. Jadi pasti akan terus. Jadi karena itu bikin schedule yang jelas. Ya sampai kalau yang bagus ya mingguan, dalam setiap minggu ini saya mau ngapain. Kalau dalam minggu ini saya kerjakan ini A, kemudian waktunya masih kurang, berarti ada sesuatu yang bisa terjadi. Kan gitu. Nanti di akhir kalau punya target misalnya menyelesaikan bab 3 dalam 1 bulan itu bisa. Ya, itu yang kemudian nanti bisa bisa diskusinya. Jadi silakan bisa bikin schedule kita yang bisa kalian ikuti.
pasang di apa gitu ya, target lulus 2025 underscore 3 kali bawahnya ya. Tapi kalau di bawahnya adalah if target lulus belum tercapai tidak nikah gitu ya. Jadi itu kalau yang target nikah gitu ya. Tapi kalau yang punya target kerja gimana caranya ya jadi kalau if tidak lulus tidak bisa nikah dan tidak bisa kerja basic lagi ya target lulus dan target lulus itu mau kapan kalau mau lulus 2025 bulan Juni ini berarti kan Februari, Maret, April, Mei sudah punya apa ini? Gak mungkin cuma pasang target Juni 2025 lulus terus tidak tahu mau ngapain, gak mungkin. Ya itu gak mungkin. Jadi silakan pasang schedule-nya itu sesuai dengan target yang jadi dan harus realistis ya. Saya mau lulus Maret 2025 ya mungkin juga gitu ya. Jadi harus realistis. Nah ini yang mungkin perlu jadi catatan. Kalian ini mengerjakan tugas akhir itu adalah untuk menyelesaikan apa yang ingin kalian angkat. Ya kan? Biasanya itu ada gitu. Nah, yang perlu jadi catatan kalian ini bukan demo. Kalian ini tidak menyelesaikan masalah yang keseluruhan ya sehingga ada batasan. Ya. Oleh karena itu silakan kalian mengacu ke batasan tersebut sehingga batasan ini sesuai dengan promosi. Batasannya apa aja? Kalau mungkin menjadi 10 tahun. Yang kedua, ada batasan juga. Ya udah jelas ya. Mungkin alat ada batasan gede. Mungkin bikin roket kayak normal, mungkin lah ya. Terus yang ketiga juga ada pembatasan perangkat. Nanti biasanya berkaitan dengan alat ukur dan seterusnya. Jadi silakan jadi pertimbangan untuk kapan saya harus selesai. Ya. Yang tidak boleh apa? Kalian untuk ini ya, kalau misalnya BFI pesawat dengan sudah terbang, untuk selesai itu tidak dia terbang 1 bulan ya. Nah, terus biasanya ada yang menyampaikan, saya juga menyampaikan batasan pasti itu bukan batasan namanya. Itu namanya. Ya itu masalah kalian, bukan masalah dengan batasan. Jadi orang itu tidak ngerti, kemudian apa lagi? Pengetahuan yang kurang itu semua bukan batasan. Ya memang itu yang harus kalian lihat. Kalau sekarang ada soalnya yang lebih mudah, gambar kayak gede banget. Jadi dengan pakai tool B dan lain-lain itu bisa mempercepat kalian dalam tahapan B utama itu ya. Kalian nggak ngerti ini tanya. Tiga kalian membaca apa enggak? Kalau cuma sekedar tanya tapi nggak dibaca. Coding juga ChatGPT itu udah powerful sekali. Tinggal kalian menggunakan gimana tidak sekedar copy paste ditanya seperti itu aja. Tool itu adalah kalian memahami suatu konteks gitu. Bukan untuk menggambarkan kalian enggak. Kalau sekedar cuma copy paste ditanya nggak ngerti sama aja. Itu banyak revisinya. Jadi belajar hal-hal yang kalian mungkin tidak tahu tapi itu menjadi kalau nggak ada gimana caranya yang mungkin kita nggak tahu bukunya atau di mana dengan adanya televisi tidak bisa dicoba. Oke. Nah ini sedikit aja, sedikit gambaran bisa pakai tool itu untuk apa aja. Ini untuk mempercepat tugas akhir kalian ya sekali lagi. Banyak toolnya. ChatGPT apa yang baru ramai kemarin DeepSeek, Gemini, ya, Pilot. kita untuk apa aja? Pertama untuk
Yang jelas untuk coding. Ya, coding itu secara konsep tetap harus dari kalian. Tapi secara implementasi boleh dibantu. Tapi sekali lagi kalian harus paham apa yang dikerjakan sama coding itu seperti apa. Kenapa ini disampaikan? Karena gini, kalau ini pun dilarang, tidak hanya jaminan kalian tidak pakai. Ya enggak? Nah, oleh karena itu mending disampaikan kalian menggunakannya secara bijak, benar, gitu. Apakah kemudian kalau misalnya saya sampaikan di sini nggak boleh pakai ChatGPT? Gimana saya bisa menjaga kalian tidak pakai tool seperti itu? Kan oke. Karena makanya dilarang-larang dan itu juga kalian masih melanggar gitu ya. Mending diarahkan cara toolnya pakai itu kayak gini. Toh juga masih pakai kan gitu ya. Jadi apa aja kita untuk recording membantu kalian untuk buat program. Yang kedua, ini yang sering nih, apa tidak bayangkan untuk perbaikan teks. Maksudnya, misalnya istilah asing kalau di teks itu apa tanda teks ID kan gitu ya. Nah, itu kalian masukkan aja tapi bahwa ada yang seperti suruh perintah tolong bantu saya istilah dalam bahasa Inggris cetak mirip, nanti dia akan kembali tinggal kalian paste video, copy paste lagi ke teks lagi atau selesai, nggak perlu pikir. Dan memang itu masalah. Kenapa? Karena trading bisa dikerjakan manual, cuman menghabiskan waktu. Ya, tapi kalau dengan seperti langsung bisa kalian berikan tapi kalian. Jadi silakan nanti bermain promptnya yang bagus. Gimana caranya promptnya itu bisa sesuai dengan konteks yang kalian butuhkan. Terus juga kalian punya data, punya hasil. Analisis berdasarkan apa yang diketahui dan tidak mau diskusi dengan dosen pihak. Silakan pakai tool ini untuk bantu kalian tempel dengan di sana suruh kasih overview. Ini nggak ini saya tidak ini tolong jelaskan. Saya yakin dia juga bisa begitu seperti walaupun ini tidak benar 100% ya lagi. Tapi kalau tidak dia akan kasih overview. Ini data seperti ini bisa jadi. Jadi tidak karena seharusnya kita sudah punya literatur yang itu yang jadi masalah mungkin literaturnya cukup tapi dipaksakan makanya kemudian kita butuh yang kebetulan aja tool semacam seperti ini ada dia bantu ya dan masih banyak yang lainnya misalnya jelaskan atau pakai pasti kalau ditanya orang jawabnya nggak bisa ini juga di judulnya itu ada tulisannya Fazi orang ada sebut ini pertanyaan dari dosen kunci tanya fasilitas kontrol itu apa? Sangat normal sekali yang pertanyaannya ya. Gimana mau diluluskan seperti ini? Itu kan jadi berat gitu ya. Silakan sebelum kalian sudah berpikir atau kalian sedang naskah itu sambil belajar kira-kira kalau saya pakai fasilitas kontrol pasti akan ditanya fasilitas kontrol itu apa? Kan gitu. Nanti di literatur kalau kalian punya literatur yang oke ya silakan dan juga ditanya ini tidak tahu jadi yang terakhir bidang tanya tidak tahu kayak gini ya gimana ya jawab nggak tahu kan ya parah kan gitu ya kan mesti kalian pikir kira-kira gimana untuk memberikan jawaban gitu ya nah terus untuk sidang sekali lagi untuk sidang tugas akhir ini kan puncak momen yang hanya 40 sampai 90 menit ya 60 sampai 90 menit tapi itu puncak dari aktivitas ini ya tugas akhir yang kalian kerjakan puncak ini sidang tugas akhir ya, walaupun saya tidak menghasilkan apa bimbingan setiap minggu atau bimbingan setiap bulan ini seperti apa tapi puncaknya ini
terlihat di sini ya. Sehingga ini juga perlu dipersiapkan. Tidak ada presentasi yang bagus kalau cuma disiapkan satu hari. Ya, enggak ada. Ya, oleh karena itu silakan bisa dipersiapkan itu memang perlu latihan, bikin tag, bikin slide-nya yang bagus gimana, latihan, ya. Pembukaannya gimana, nanti bacaannya gimana, atau menyampaikannya gimana, itu semua bisa dipelajari dan tidak mungkin bisa bagus dalam satu malam. Besoknya maju sudah siapkan jadi saya prioritaskan itu sambil mempersiapkan presentasi ini. Kenapa ini penting? Karena nanti besok kalau kalian kerja salah satu prosesnya itu ini ininya ini dari wawancara kerja yang kalian ada di besok. Kalau sama skripsi yang sesuai dengan masih grogi, gimana bos? Orang baru yang kemungkinan di sana jadi bos kalian di sana, maka tambah grogi gitu. Jadi untuk bisa lebih lancar proses-proses seperti itu ya, proses yang kita jalani dengan tugas ini harus perfect mungkin yang harus dipersiapkan. Nah, kalian di mana bisa kalau sering ambil kampus, saya sudah sedang buat latihan yang nanti jadi pemimpin saya nanti boleh nggak? Boleh. Nanti yang bertanya itu sifat teknis, ya dia menyimak kemudian bisa bertanya kemampuannya dan bisa jadi itu bisa jadi pertanyaannya muncul bagi saat sudah bisa. Jadi silakan bisa sama temannya atau bisa membantu simulasi terus juga pastikan seluruh perangkat itu bisa menjadi kemampuan dari namanya laptop yang lalu 45 menit lalu ya posting time itu momen yang penting kan gitu ya, waktunya cuma sebentar 60 sampai 90 menit aja. Jadi kalau terbuang sia-sia gara-gara ya itu artinya cara hal seperti ini kalau nyalakan nggak bisa bikin temannya bisa termasuk juga peralatan untuk demo. Jadi kalau ada peralatan yang digunakan jangan bikin yang digunakan yang juga siapa jangan suruh persiapan ini yang lama ambil ya. Oh ini berbicara kita dulu kan ya kita kali mau nah, kemudian ini yang juga mungkin sering ya mendengar cerita-cerita sedih. Kenapa sedih? Laptop ini bilang laptopnya rusak, habisnya rusak. Padahal di dalamnya ada kerjaan skripsi, tesis gitu ya. Zaman sekarang kalau masih seperti itu saya rasa lucu gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa backup file kita itu di banyak tempat. Ini walaupun mungkin nggak kalau urgent, tapi tetap saya belum sampaikan. Silakan di backup. Kita nggak tahu kejadian di masa depan, ya nggak? Laptop kita kalau sekarang itu nyatanya mungkin normal, kita nggak tahu mungkin minggu depan habisnya rusak, bisa nggak? Tapi kalau kalian kan di backup, rusak, oke nggak ada masalah. Jadi komputer temannya dulu, karena berdasarkan di cloud bisa diluruskan. Lanjutkan. Jadi jangan sampai kalian terkendala gara-gara problem-problem seperti ini. Jadi silakan backup. Dan jangan cuma backup satu tempat aja. Di cloud, di apa namanya komputernya, jadi sifat di gitu ya. Di cloudnya pun mungkin bisa jadi bikin dua bagian gitu. Di Google Drive sama di GitHub kan bisa. Kalau ada video bisa disimpan juga di YouTube. Nanti itu video demo gitu ya.
gitu ya. Yang paling tadi 35 yang esensi juga. Jadi silakan ini bisa dimanfaatkan. Ya, lagi. Ya, poin ini bisa. Nah ini penting ini. Kalau punya orang tua siap cerita sama orang tua. Pertanyaannya, kamu dia cerita sama orang tua, itu semalam ya Pak Bu atau manggilnya saya apa gitu. Bahkan saya hari ini sakit bab 3 halaman 45 sampai 46. Ya para orang tua ngerti ya ngerti. Ya. Saya hari ini mau cerita di motor. Banyak gitu ya tidak bisa konstan itu banyak. Jadi jangan klik minta sama orang tua. Ada orang yang bisa toh juga kalian apalagi menjadi biaya sama orang tua. Sini biaya sama orang tua dan kata itu ya komunikasi. Terus juga selain kita buat selain Islam ini harus mengerjakan 25 sampai kalau bisa untuk saja ya belum tidak jadi ya di kekuatan-kekuatan dari Islam itu ya kadang bisa meningkatkan motivasi walaupun yang non teknis juga kalian bisa lakukan ya. Nah terus kemudian template latex ini juga sudah saya bagikan. Kemudian juga di beberapa waktu yang lalu sudah ada workshopnya secara daring. Terus kemudian sudah saya upload di YouTube. Jadi silakan saja. Ya ini mulai dari awal hingga akhir di kalian mulai dari persiapan toolnya bikin dokumennya ya. Next. Ya. Salah satu kemudahan dalam pembuatan referensi atau daftar pustaka. Kalau kalian dari video ada dalamnya. Kalau kalian ambil dari Google Scholar, klik aja tinggal klik site. Nanti ini teks yang atas, gambar ini bawah, suruh pindah untuk bergeser ke atas. Halaman ini tidak ada. Ya, kalau yang di sini yang bilang, dan ini juga akhirnya malas dan koreksi format kan esensial. Format itu kan bukan hal yang penting tapi harus terpenuhi. Ya. Jadi kalau ini ya, jadi bisa fokus di konten. Kalau lulus itu isinya. Nah, jadi sekarang format dengan sebaik-baiknya dia mengubah, ya kan? Pikiran sendiri ya. Kalau mengubah kadang-kadang kalau tidak disampaikan ke saya nanti bisa saya petik. Kalau untuk flowchart dan lain-lain kalian bisa gunakan tools semacam Draw. Jadi flowchart itu jangan kasih warna-warni, itu bikin pusing gambarnya. Terus konsep dasarnya adalah kalau bikin gambarnya teks di gambar itu harus sama minimal dengan teks yang ada pada bacaan. Jadi kalau dibaca
10 ini ya. Nah, di gambar yang ada teks ya itu mengkonversi font beda dari itu ya. Jadi orang yang lebih mudah dalam menyajikan data data visual atau data tampil itu harus atau itu seperti ya harus di pakai yang itu kan sudah kalau nanti kemudian nanti tinggal diisi tabel-tabelnya grafiknya warna biru atau disesuaikan dengan warna yang sesuai dengan warna. Tapi ini sudah standar dan konsisten. Jangan sampai ada yang pakai plugin bisa pakai gambar manual ya sudah proses uji dan proses bimbingan ya kayak sudah selesai. Nah ini terakhir itu dengan drama kali ini drama. Nah kali ini kan di sini jadi dua kaliannya ya juga atau kalian tentunya dan kalian terus itu juga salah satu apa kebanggaan orang tua ya. Ada nggak kalian lulus tapi orang tuanya kebanggaan yang ada ya? Pasti kan bangga, bangga, bangga. Ya, ya kalau nangis itu ya nangis dulu gitu ya, tidak nangis apa? Sedih apa namanya? Kecewa gitu. Siapa yang nggak senang ketika orang itu bisa ambil pilih juga? Semuanya kan jadi silakan bisa gunakan itu meningkatkan motivasi untuk mengajar. Ya. Terus kemudian ini tahu ada yang main film ini boleh semuanya kayaknya tahu di depan ini gitu ya. Ya mungkin dari saya itu saja yang kita masih diskusi dan nanti orang beri. Ya silakan kalau ada yang mau diskusi, jawab atau curhat atau ngapain silakan. Riki, tak tolong. Lalu lagi yang kedua itu terkait masalah yang bentuk dari Ya enggak selama itu, tapi memang harus ada harus ini. Baik, terima kasih. Jadi untuk kasus perpindahan SPMB kita tentu memang karena dalam aturan administrasi di PNJ itu jadi SPMB itu ada syarat minimalnya. Kalau belum memenuhi itu sebenarnya kita berharap teman-teman sedang proses untuk menyelesaikan itu, tapi ternyata ada yang lain yang terlibat. Kemarin dari masukan proses baru seperti Pak Topik, Pak Ras, tapi beberapa itu kan belum bisa menyelesaikan itu atau belum bisa tercapai yang kita harapkan sudah tingkat ya belum boleh membimbing. Oke, nah itu mari kita semangatkan ini sudah supaya nanti gampang ya.
secara formal ya sebagai yang dan sebagai bimbing, tapi realnya tetap ke dosen yang bersangkutan. Kalau dosen kasih dukungan dan sebagainya nantinya. Jadi itu supaya mudah terjadi. Kalau sudah dibagi banyak orang nanti bingung. Jadi tetap kalau ada yang belum bisa kakak satu hal, seperti saya. Yang kedua tadi apa? Waktu antara Ini tadi saya sampaikan, Pak. Ya, oke, mungkin saya tambahkan ya, kaitan dengan tadi Pak Riz. Untuk bimbing Pak Taufik sama Pak Pras, itu realnya silahkan bisa dilanjutkan. Tapi administrasi nanti semuanya dilimpahkan ke Pak Riz. Karena beliau berdua ada hal yang belum bisa membuat secara sah untuk bisa jadi dosen bimbing. Nah, terus kalau kaitan dengan, jadi cuma dua itu aja ya, yang lainnya sesuai dengan dosen bimbing yang sudah dibagikan. Terus kaitan dengan jeda sudah saya highlight sebenarnya kan ya. Tapi setahu saya tidak selama 2 sampai 3 bulan. Makanya segera kalian bisa segera apa namanya? Segera ajukan di Sibimta karena rasionalnya juga nggak mungkin ya kalau kalian sebagai petugas administrasi atau yang ngerti administrasi ngajuin atau mendapatkan pembimbing hari ini, minggu depan sidang, itu kan sangat tidak rasional sebenarnya. Ya memang normal, ada jeda itu memang ada, tahu lamanya seberapa. Nah, pengalaman-pengalaman yang sudah maju, ya setahu saya 2 minggu itu juga masih diperkenankan, setahu saya bisa untuk dapat pengajuan untuk sidang tugas akhir atau SK, lebih tepatnya bukan untuk pengajuan sidang tugas akhir ya, SK ujinya keluar itu ya minimal 2 minggu lah dari SK pembimbingnya. Nah, oleh karena itu sekarang kalau sudah dapat topik walaupun mungkin belum final, silakan ajukan aja di Sibimta. Karena nanti selama perjalanan itu bisa direvisi, topik, judul, proposal itu bisa direvisi. Yang penting kalau kalian sudah sepakat dengan satu dosen bimbing dan kira-kira topiknya ini, ya udah fokus dengan itu. Sibimta silakan bisa segera diselesaikan dulu untuk SK pembimbingnya. Paham ya? Nah, kurang lebih itu. Saya kalau jedanya 2-3 bulan saya nggak tahu. Ya saya nggak jujur nggak tahu, tapi yang jelas memang nggak boleh cepet-cepet dari SK pembimbing langsung ngajuin SK penguji cepet-cepet. Tapi memang harus ada jeda waktu. Cuman sekali lagi jeda waktunya berapa lama ini yang saya kurang tahu. Ya amannya bikinlah 1 bulan. Ya 1 bulan itu saya rasa masih aman lah. Oke, mungkin ada lagi. ya silakan. Cuma sudah mulai bisa yang tentang seminar. Satu yang katakan 19 nampaknya tidak ada yang kelihatan. Belum sendiri saya bertanya itu. Dengan saya. Ada yang belum kenal dosennya? Tak suruh kenalan. Ayo silakan. Kalau memang ada yang unek-unek apa yang mau disampaikan silakan. Kaitan dengan misalnya, ihnya saya belum selesai Pak, ini gimana mau ngajuin tugas akhir? Pasti ada ya gitu, ya nggak? Ini mata kuliah ini saya masih nilainya, mau ulang-ulang ini gimana? Jangan dipendam sendiri, tidak tahu solusinya begitu ya. Jadi silakan sampaikan, siapa tahu ada strateginya gitu ya. Pasti kan semuanya ada strateginya ya, biar efektif dan efisien kan gitu. Jadi tadi kan banyak, jadi kita batasi seminggu ini cari dosen bimbing masing-masing gitu Pak. Nanti setelah itu kita plot gitu. Oke, tambahan informasi. Jadi di undangan itu kan ada daftar mahasiswa dan daftar dosen bimbingnya kan ya. Ada mahasiswa yang belum dapat, coba saya tunjukkan.
Nah ini ya, ini kan banyak mahasiswa yang memang baru mengambil TA di semester ini, semester 8 untuk angkatan 21, sehingga belum ada dosen bimbingnya. Nah, gimana caranya? Silakan yang pertama cari sendiri dulu. Silakan kalian sesuaikan dengan tadi. Dan itu maksimal 1 minggu. Jadi yang ngambil tugas akhir di semester 8, umumnya di angkatan 21 harus semua udah ngambil tugas akhir ya. Ya mungkin ada beberapa yang mungkin masih ngulang-ulang tapi kan nggak banyak gitu ya. Umumnya mahasiswa angkatan 21 sekarang udah tugas akhir semua. Nah, silakan cari sendiri dulu. Sesuaikan dengan kebutuhan dan minat kalian. Nanti di akhir 1 minggu kalau belum, nanti akan dipaksa dengan pembimbing tertentu, ya. Sehingga nanti silakan kalau yang seperti itu ya menyesuaikan. Itu kan Pak. Ada pertanyaan? Ya, monggo. Terus, Pak. Ini sesungguhnya perkembangan yang dari teori saya pernah punya begitu di kalau saya mengamati tersebut cuma nanti pada tinggal kemudian ada di Detail sedikit. Contohnya gimana? Apa maksudnya? jadi saya bukan pernah kalau dari itu hilang. Jadi, saya coba apa namanya? Nah, kalau pertanyaannya Pak, Pengetahuan itu bisa jadi salah. Jadi kalau lumasnya itu dan seperti ini kan yang bimbingan itu dia mengerjakan masalah di magang, dikerjakan di sana dan kemudian dipasang di sana. Jadi tidak bisa dibawa ke sini. Tapi di sana dilengkapi dengan di bahan-bahan sama pembimbing, di video dan sebagainya. Saya angkat jadi tugas akhir. Tentunya tidak bisa lagi ke sana karena jauh di Kalimantan. Sehingga kita teruskan bisa saja karena mungkin salah dipakai dari video-nya tadi di kan makin melengkapi beberapa detail sebelumnya dan sesudahnya. Jadi saya sudah lewat penyelesaiannya sudah terjadi, tapi sudahnya dengan teorinya kemudian dampak yang mungkin dari pasalnya seperti apa kan yang tidak pikirkan ini. Maksudnya tadi tidak ke sana tapi ada kata di sini gitu. Kalau ada masalah, itu jadi inspirasi saja. Ya, ya seperti ini tidak ada. Ya terpaksa harus kembali ke sana. Atau kalau memang dulu ada pernah dilaksanakan, adanya sudah jadi, ada videonya, tinggal dilaporkan katakanlah begitu, mungkin bisa. Tapi kalau memang di sini ada ya ada masalah. Kita
Iya. Kira-kira tanggapannya. Oke, jadi kalau memang penguji ini kan sebenarnya masalahnya pengujiannya aja kan Mas ya. Kalau kamu bisa apa istilahnya ya, membuat environment yang bisa jadi tempat pengujian dan dilakukan di sini nggak masalah sih sebenarnya. Ya, tapi diusahakan environment tersebut ya menggambarkan masalah yang ada di industri itu. Kalau tadi masalah jamur, nah gimana kamu misalnya bikin prototype ruangan kecil atau mungkin kamu bikin wadah sendiri yang bisa menggambarkan problem yang ada di sana sehingga kamu bikin alat untuk memecahkan masalah tersebut, nggak ada masalah. Ya tentu yang terbaik adalah solusinya atau pengujiannya dilakukan di tempat tersebut begitu ya. Cuman kalau memang kendalanya nggak bisa, ya bisa dilakukan apa namanya pengujian terbatas. Ya itu namanya pengujian terbatas di laboratorium dengan cara kamu bisa menduplikasi masalah yang ada di industri bawa ke lab. Nah, cuman mungkin grade-nya diturunkan. Kalau di sana ruangannya besar, ya mungkin di sini ruangannya jadi lebih kecil. Tapi masalahnya tetap harus ada, jangan masalahnya hilang. Kalau masalahnya hilang ya alatnya kamu jadi nggak bisa terlihat menyelesaikan masalah itu atau enggak kan gitu. Contoh misalnya gini, kalau kamu misalnya magang di perusahaan mobil listrik yang bisa jalan otomatis di jalan raya gitu misalnya. Nah kamu bikin satu bagian kecil untuk sistem kontrolnya. Nah, tapi untuk mengujinya juga nggak bisa di sana. Kenapa? Harganya mahal. Padahal kamu masih di sana tuh. Nah, kamu boleh bikin simulasi kecilnya. Kamu bikin jalan kecil, kamu pakai mobilnya mobil RC gitu ya, dilengkapi dengan sensor dan peralatan yang mungkin versi minimalis dari versi besarnya. Nah, yang ditekankan adalah metode yang kamu kerjakan itu idenya sama dengan yang ada di sana. Nah, silakan bisa dilakukan seperti itu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Cuman ya memang ini idealnya didiskusikan dengan bimbing biar dosen bimbing juga bisa ngasih apa namanya masukan yang pas lah untuk kasusmu gitu ya. Jawab ya, Mas. Ya. Baik, monggo silakan yang lain. Mungkin ada yang katakan. Ya. Sebelumnya Waalaikumsalam. dari itu mohon izin tanya Pak, Bapak akan disampaikan yang kita dari pertanyaan yang salah satu dari mahasiswa ini menjelaskan seperti komponen apakah yang dan juga apabila dalam penggunaan maaf dalam perizinan itu bisa langsung memindahkan ke bagian ruang teknisi atau bisa mengkonfirmasi terlebih dahulu ke dosen pendidik. Terkait dengan tugas akhir atau yang lainnya dengan fasilitas, biasanya yang kewenangan di jadi nanti mengajukan izin permintaan dan diketahui dan sendiri. Tapi biasanya penggunaannya kan kita juga alat-alat terbatas, penggunaan di sekitar kampus seperti itu. Ini keterbatasan alat. Kalau bahan lain masalah. Bahan itu kalau memang itu nanti misalnya terkait dengan alat-alat yang dibuat nanti rencananya kalau jadi mau tinggal di lab atau jadi fasilitas lab juga satu dua itu sudah fasilitasi akan di diberi bahan dari lab katakanlah itu dari kampus nanti dibuat tugas akhir nanti harus jadi taruh lagi di kampus untuk mungkin trainer bagaimana berikutnya dan sebagainya di properti kita juga ya. Jadi ada dua bahan atau alat. Kalau alat pinjam di kampus. Karena kalau dibawa pulang banyak terganggu ada yang masih pakai. Nah, tadi kalau disampaikan punya alat teman-teman mau mengerjakannya di kampus,
Ya kan itu tidak terlalu sulit, kan bisa gantian, tidak terlalu dibawa pulang, kita keluar, repot. Kita pada prinsipnya tidak mengizinkan, kali itu kasus sangat karena itu sangat mengkhawatirkan, merepotkan nanti kalau dan sebagainya ya terganggu banyak. Saya kira sementara itu Pak Haji mau menambahkan. Saya mau tambahkan. Jadi sama ini masih jarang yang mau memakai lab, saya masih sedikit orang ya, banyak yang dan lewat masih. Ya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin saya ambil mata kuliah tugas akhir itu di tetapi ini bisa jadi dan semester ini ya universitasnya itu bukan dengan baik karena sebenarnya saya ambil lagi Ya. Kalau dari sisi apa namanya tadi kaitan dengan misalnya ujian sekarang saya kan nggak ngambil. Tapi kalau dari sisi mengerjakan bimbingan dan sebagainya tidak ada masalah. Untuk ekstrim adalah yang karena setunggal misal biaya lalu cuti. Itu kan tidak bisa fasilitas cutinya. Tapi kalau kata ada bimbingan seperti kita mesti layan. Tapi kalau masa ujian sekarang kita berarti ada cuti tidak bisa. Ada posisi tim ujian. Ketika formal itu harus terdaftar formal, tapi kalau formal seperti bimbingan dan sebagainya konsultasi ketika Anda cuti. Jadi kalau tadi Anda sudah pernah mengajukan KRS-nya terakhir, kemudian sekarang karena masalah keterbatasan SKS, ya Anda tetap kerjakan saja tidak apa-apa, tidak masalah. Nanti jangan lagi tidak apa-apa. Jadi kalau tidak dikerjakan lalu gitu ya, Anda tidak. Dia akan keluar nilai ketika pas selesai. Jadi ketika pas berjalan belum ada hasil, apa saja bukan nilai PK. Ini terakhir ya. Apa tidak? Itu. Ya sesuai ngambil. Silakan nilai. Sudah jalan. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Ya, jadi syarat untuk kalau syarat TA-nya sih apa sederhana ya. Mungkin teman-teman di semester 8 saya rasa bisa ngambil TA, udah nggak ada masalah kecuali yang memang harus banyak yang mengulang gitu. Cuman kalau untuk syarat sidang itu salah satunya adalah bebas teori. Maksud bebas teori ini apa? Seluruh nilai mata kuliah selain tugas akhir itu sudah ada nilainya. Ya. Jadi saya ulangi, untuk syarat pengajuan sidang tugas akhir, ini di akhir ya berarti ya. Kalau mengerjakan nggak ada masalah ya, selama mengerjakan tugas akhir nggak ada masalah. Cuman untuk mengajukan sidang tugas akhir, teman-teman itu nilainya sudah keluar semua untuk semua mata kuliah. Ya, mata kuliah misalnya yang di semester 1, 2, 3, 4 termasuk PI dan KKN itu untuk semester untuk mahasiswa yang angkatan 2021 itu harus keluar semua. Ya, jadi kalau ada satu mata kuliah yang belum keluar gimana? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus keluar dulu semuanya baru bisa mengajukan sidang tugas akhir gitu ya. Nah, kalau yang seperti itu solusinya gimana? Ya nanti mungkin mengajukan sidang tugas akhirnya ya di akhir setelah nilai itu keluar. Tapi kan tetap kalian bisa mengerjakan akhir. Bisa dipersiapkan presentasinya, bisa dikerjakan laporannya, tidak harus nunggu nilai itu keluar baru kalian mengerjakan tugas akhir gitu maksudnya.
Ya, jadi kalau untuk dapat bimbingan juga bisa, tidak ada masalah. Dapat SK pembimbing tidak ada masalah. Yang jadi kendala itu nanti bagian untuk SK pengujinya. Jadi kalau nanti nilai udah keluar langsung segera mengajukan sidang tugas akhir, seminggu setelah nilai keluar langsung ujian, nggak ada masalah. Ya, jadi mungkin solusi terbaiknya itu. Karena kalau untuk memproses keluar nilai lebih cepat, kayaknya kok nggak bisa kayak yang sekarang. Nggak bisa. Jadi keluar nilai itu sekarang pasti di akhir semester. Tidak bisa di tengah-tengah semester, misalnya sekedar untuk PI, Pak ini saya mau ngajuin sidang tugas akhir, tapi nilai PI-nya belum keluar, kemudian minta dikeluarkan di tengah semester, kayaknya tetap nggak bisa. Tetap harus di akhir semester. Gitu ya. Jadi sekali lagi silakan pastikan seluruh nilai selain tugas akhir itu sudah ada nilainya. Misalkan ada yang kira-kira memberikan belum jelas, ditanyakan, kemudian bisa bantu terangkan untuk melanjutkan prosesnya, memulai prosesnya. Terkait dengan materi yang selama ini adalah biasanya terus mencatat itu terus gimana caranya? Ini kegagalan kami kan gitu. Jadi maksudnya kita bilang hubungi nggak respon. Ya, bocor itu nanti respon. Kalau ada masalah tolong sampaikan. Dan itu publik istilahnya kan ada sama bapak ya sudah nanti dibaca mahasiswa kan. Tapi kalau bimbingan kan jelas apa? Masalah itu kalau dihadirkan masalah tentang pembimbingan saya sebenarnya itu kan sudah sampaikan yang seperti tadi malam. Gimana ada masalah Pak? Gimana Pak saya membayar itu balik. Padahal terakhir untuk KRS. Jadi gimana ada Bapak minggu itu bisa komunikasi dengan bidang mungkin ada solusi atau ada bantuan dari dana sosial. Nah, itu bisa sampai apa? Ya. Kita tergantung dari ada kita membantu. Kalau bisa kita sendiri akan dengan ya, ya. Tolong Pak. Dibantu Mas. Itu. Ya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih saya juga lagi. Oke, ini nggak bisa pukul rata untuk semua judul ya. Jadi mungkin harus spesifik kaitan dengan topiknya apa dulu. Tapi yang jelas jawaban utamanya adalah silakan komunikasikan dengan dosen bimbing karena kelulusan kalian, nilai kalian, termasuk apa ya, verifikasi dari tugas akhir kalian itu semuanya ada di tangan dosen bimbing. Ya, jadi baik-baiklah dengan dosen bimbing kalian. Jadi itu tadi jawaban pertama adalah silakan konsultasikan dengan dosen bimbing. Terus yang kedua, pengujian itu mestinya ada metodenya, ada dasarnya. Nah, silakan itu disesuaikan dengan itu. Nah, apakah perlu validasi dari alat ukur yang terstandar? Nah, ini sekali lagi kembalikan ke metodenya. Karena ada beberapa metode pengujian yang cukup dilakukan on off gitu misalnya, ya udah cukup selesai itu. Kalau seperti itu kan nggak perlu expert. Tapi kalau ada metode-metode yang kemudian harus ada alat ukur tertentu yang terstandar dan memang kalian sudah merencanakan itu di atau di laporan atau di proposal kalian dengan pengujian, ya silakan diikuti. Ya, jadi semuanya itu berdasarkan rencana yang kalian ajukan dan ini juga perlu didiskusikan dengan dosen bimbing. Tapi secara umum itu
sepengetahuan saya pengujian dan validasi ini tidak sampai se ekstrim harus menghadirkan ekspor ya. Biasanya itu udah ada guidance-nya. Kalau misalnya lihat dengan kestabilitas dari sebuah robot, nah kalian kan bisa mengambil datanya untuk bisa dianalisis datanya seperti apa. Itu udah cukup. Tidak harus sampai ekspor ini harus bagus atau gimana, gitu tidak. Beda dengan ilmu sosial. Ilmu sosial mungkin perlu sampai sedemikian apa hubungannya dengan ekspor gitu ya. Tapi kalau di ranah engineering ya kita punya guidance sendiri yang memudahkan kita kira-kira pengujian kita udah benar atau belum itu bisa kita judge sendiri. Ya, tanyakan yang sudah-sudah biasanya juga sekedar seperti itu, tidak sampai perlu mengundang expert harus apa judgement dari expert seperti apa atau alat ukur yang harus bagaimana, tidak. Jadi silakan semuanya bisa didiskusikan dengan dosen bimbing. Gitu ya, Mas. Kita tambahan, Pak Riz. Kita tambahkan. Jadi kita kan selama ini kalau membuat alat tidak selalu harus sampai dipakai di kamar terbatas. Nah itu kan kalau masalah alat itu bukan di publik, mungkin tidak ada publik, ada macam-macam itu kan saya kira tidak harus sampai ke sana. Mereka ada kasus misalnya membuat alat bantu belajar bahasa Jawa untuk rokok gitu. Jadi dengan AI kita mengajari dia, kemudian nanti dia bisa mengajarkan pada penggunanya. Tapi kan kita gunakan tangan sendiri gitu misalnya. Kalau seandainya itu dipakai di sekolah dasar di satu kabupaten, nah, itu kan perlu izin, perlu pengecekan dari dinas itu banyak. Kan dasar-dasar yang penting ini fungsi sesuai dengan yang Anda rencanakan, diuji dengan beberapa dengan jalan saya. Ya harus tentu saya katakan di masyarakat luas. Kalau yang kan ada izin macam-macam. Itu ada pengecekan dulu dan sebagainya. Itu mungkin ada berat. Tapi saya kira kalau seperti itu mungkin kalau saya bayangkan mungkin ada satu penelitian besar, penelitiannya dosen dan program dan ada yang mengerjakan alatnya. Nanti kalau mau dibagi itu jadi misalnya maupun yang besar tadi mungkin timnya dosennya misalkan. Jadi saya kira sangat kamu sampai ada sisi. Saya kira itu tambahan sih. Oh, yang lain. Tadi bimbingan saya tidak boleh mana saya masih kalau belum selesai. Ada yang disampaikan di sini tidak apa-apa. Ini sudah ada progres baru. Sekalian dibahas. Ya. Oke, dirasa cukup ya. Nah, silakan ini bisa apa? Mulai mendekat dengan dosen bimbingnya masing-masing untuk mendiskusikan. Bagi yang belum punya ya silakan punya, cari tadi udah saya sampaikan ya. Silakan kalian bisa mulai aksi dan pasang target kira-kira kapan mau selesai. Yang jelas tugas akhir ini beban kalian. Seluruh mahasiswa di dunia ini mau kuliah di MIT, kuliah di UGM, kuliah di ITS, kuliah di mana? Di Todai, itu semuanya menyelesaikan perkuliahannya dengan membuat sebuah tugas akhir. Ya namanya aja beda-beda, ada skripsi, tugas akhir, proyek akhir, final project dan seterusnya ya. Jadi tidak usah merasa yang paling terbebani di dunia ini, nggak perlu. Semuanya sama dengan kalian menghadapi beban yang sama. Tinggal gimana kalian menghadapi beban kalian ini. Ya kalau kalian enjoy, ya udah selesaikan, kan gitu. Nah itu aja pesan dari saya. Mungkin ada tambahan dari dosen bimbing, Mas Pras, Pak Septian, Bu Desi, Pak Purno, ada tambahan? Oke, ya nanti langsung bisa berdiskusi dengan dosen bimbingnya masing-masing. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita diskusikan karena tadi saya yang membuka, kemudian ya nanti saya yang akan menutup gitu ya. Kita cukupkan untuk sesi diskusi dan sesi workshop di pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat semuanya dan pesan terakhir ya tetap semangat mengerjakan tugas akhir. Itu aja dari saya, yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.